Duel panas Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung akhirnya harus digelar di Kalimantan Timur, tepatnya di Stadion Segiri Samarinda. Nah, hari ini gue ingin membahas bagaimana prosesnya sebuah pertandingan antara Persija melawan Persib yang seyogyanya digelar di Jakarta harus sampai terusir ke Kalimantan Timur. Nah, efeknya apa? Sebelum masuk ke efek, gue ingin membahas tentang fakta-fakta yang terjadi sampai akhirnya pertandingan ini harus digelar di Pulau Seberang. Nah, beberapa hari sebelum kita dapat kepastian tentang digelarnya pertandingan ini, banyak rumor yang simpang siur ya. Jadi ada yang bilang katanya Persija Jakarta akan tampil di Stadion JIS karena izin keramaian untuk di GBK masih dalam proses pengajuan. Kemudian dapat lagi kabar PSSI yang sebagai pihak diminta keputusannya untuk memberikan rekomendasi atau tidak partai El Clasico ini tetap dilaksanakan di Jakarta. PSSI sudah memberikan izinnya. Nah, kemudian balik lagi akhirnya kita mendengar kabar bahwa pertandingan ini rencananya nggak bisa digelar di Jakarta. Kemudian akhirnya ada lagi kabar yang mengatakan bahwa partai ini akan digelar di stadion di Pulau Jawa. Sampai finalnya terakhir diumumkan oleh Ferry Paulus selaku direktur dari PT LIB ya, bahwa partai ini akan dilaksanakan di Stadion Segiri Samarinda, Kalimantan Timur. Nah, rumor-rumor yang beredar ketika proses penentuan venue ini berjalan, ini kan menciptakan drama-drama sendiri yang akan terus menjaga ya rivalitas yang akhirnya tidak berbuah positif dan menjadi negatif kan di antara kedua pendukung dari tim tersebut. Nah, gue ingin bahas tuh kenapa sih kok masalah jadwal di Indonesia itu tidak pernah bisa fix 100%. Padahal kalau kita lihat di liga-liga Eropa, memang kita nggak bisa bandingin. Liga Eropa sudah jauh lah, mereka udah lebih dulu maju, sehingga mereka bisa fix antara waktu, antara venue, dan juga tentunya nggak ada faktor-faktor lain yang bisa merubah itu kecuali ada force majeure. Nah, di Indonesia, kalau kita lihat 5-10 tahun ke belakang, wah ini partai-partai yang tanda kutip siluman bisa menjadi bumerang bagi pendukung sepak bola di Indonesia. Karena secara tidak langsung, kalau kita melihat adanya tindakan-tindakan rivalitas yang berbuah atau berujung menjadi anarkis, itu juga secara tidak langsung bisa jadi disebabkan oleh adanya prasangka-prasangka yang timbul akibat ketidakpastian jadwal. Nah, gue agak bingung dengan partai Persija lawan Persib Bandung ini. Harusnya jadwal kan udah dibikin di awal musim. Dan tim dari LIB tentunya kan sudah menyusun tuh. Betul nggak? Sampai akhirnya gue sampai melihat statement yang dikeluarkan oleh Ferry Paulus ya, yang mengatakan bahwa Persija Jakarta nggak bisa tampil di Jakarta karena adanya demo berkelanjutan dari Hari Buruh. Kemudian ada juga yang bilang bahwa pertandingan lain ingin digelar di Bali kalau nggak salah kan ternyata juga nggak bisa. Bali juga pakai stadionnya. Kemudian di Pulau Jawa pun juga nggak ada stadion yang tersedia. Nah, fakta setelah pengumuman dilakukan oleh Ferry Paulus kan ternyata Istora Senayan pada tanggal 10 Mei akan digunakan oleh salah satu ormas untuk melakukan apa tuh? Gua nggak tahu istilahnya apa, tapi mereka akan berkumpul di Istora. Nah, fakta lagi kan akhirnya terbuka gitu ya, bahwa stadion sepak bola yang mestinya menjadi tempat sakral bagi berlangsungnya sepak bola, sekali lagi tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Dan logikanya adalah ketika sebuah jadwal sudah disusun di awal musim, kemudian bisa ada sebuah acara yang mendekati hari H dan menggeser itu kan menurut gua ada masalah tuh. Dalam arti bagaimana gue nggak ngomong aparat, tapi gue ngomong bagaimana yang memberikan izin. Mungkin nggak hanya kepolisian, tapi juga mungkin dari pengelola,
mungkin juga dari Pemprov, kok ini seperti amatir menurut gue. Dan ini nggak menjadi presiden yang positif ya bagi sepak bola Indonesia. Nah, kenapa gue bahas hal ini? Karena menurut gue yang rugi itu bukan cuma pendukung Persija, bukan cuma pendukung Persib, tapi seluruh pecinta sepak bola nasional, termasuk gue. Karena menurut gue, kita sebagai penikmat sepak bola, momentum liga ini sedang klimaks-klimaksnya. Bayangin, sampai pekan ke-31, ya, 3 tim masih berpeluang meskipun peluang Persija nggak sebesar 2 tim lainnya. Tapi kalau di dalam kerangka persaingan sepak bola untuk meraih gelar juara, sangat aneh rasanya kalau sebuah partai yang sudah diatur jauh-jauh hari jadwalnya harus tergeser dengan alasan adanya keamanan. Karena satu, Jakarta itu tidak lagi demo. Yang kedua, kalau kita bicaranya teknis kepada pendukung Persija musim ini sangat teratur. Kalau kita bicara histori, oke lah. Mungkin ada beberapa hal. Tapi kalau dalam pertandingan di musim ini, gue nggak melihat adanya masalah dari pendukung The Jack ketika pertandingan berlangsung di Jakarta ya. Di GBK maupun di JIS. Jadi kalau alasannya keamanan, nah untuk apa keamanannya? Gue tidak melihat itu. Apakah betul karena adanya acara yang diselenggarakan oleh Ormas akhirnya jadi tergeser? Nah itu jawabannya juga menurut gue kita nggak ada yang bisa tahu. Tapi yang pasti kerugiannya adalah dari sisi komersil, menurut gue ini akan menurunkan nilai komersil dari BRI Super League ketika partai Super Big Match yang ditunggu-tunggu oleh seluruh pecinta sepak bola, Persija gagal menyelenggarakan pertandingan di kandangnya menghadapi Persib Bandung. Nah efek lainnya adalah tentunya akan timbul praduga-praduga, prasangka-prasangka buruk terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalam pertandingan. Nah dalam hal ini adalah pendukung Persija akan bilang, kan banyak nih, gue dengar di media sosial ya, pendukung Persija bilang, oh ini Papa Erick Thohir punya Persib. Erick Thohir cuma follow 2 tim, Persis dan Persib. Nah pertanyaan gue adalah, Erick Thohir juga pernah di Persija, guys. Jadi kalau kita memainkan narasi-narasi seperti itu gitu ya, ini nggak akan solving masalahnya. Dan tujuan kita sebagai pencinta sepak bola nasional kan untuk melihat sepak bola kita berkembang, persaingan yang sehat, dan tentunya rivalitas harus bisa duduk bareng. Rivalitas ini harus berdiri dalam koridor positif, di mana pemahaman tentang sepak bola itu adalah 90 menit di lapangan, guys. Dan dengan adanya kecacatan sistem ini, inilah yang pada akhirnya menjaga tendensi negatif di antara supporter yang akhirnya berbuahnya selalu negatif akhirnya. Jadi timbul trauma. Dan gue nggak melihat ini bisa selesai tanpa adanya integrasi tindakan dari seluruh pihak yang terkait di dalam terselenggaranya sepak bola Indonesia. Apakah masalahnya cuma LIB? Nah LIB sudah bikin jadwal. Siapa yang mengeluarkan izin? Kepolisian. Nah kemudian juga kalaupun ada perubahan, apakah itu tidak bisa dibicarakan jauh-jauh hari? Apakah itu tidak bisa diatur sedemikian rupa kok sampai katakanlah seminggu sebelum pertandingan baru isu-isu ini timbul, sehingga menimbulkan kesan dari pihak yang terkait, wah ini adanya intervensi, ini adanya ya bla bla bla, sudah juara settingan, sudah apa. Nah ini menurut gua, kalau bicaranya secara ideal, gue tidak melihat ini adalah upaya besar untuk menggagalkan atau memuluskan salah satu klub lah untuk jadi juara. Karena kalau kita lihat ya, Persib sendiri juga siap kok tampil dimanapun. Gue bukan membela Persib, tapi faktanya dari statement pemain, pelatih, manajemen semuanya siap. Bahkan sampai pendukung pun sudah siap. Nah jadi gue hanya nggak mau ini akan diadu domba. Kedua pendukung terus serang-serangan di media sosial yang sebetulnya duduk perkaranya itu bukan karena intervensi salah satu pihak, tapi hanya karena ketidakmampuan ya, tanda kutip nih, ketidakmampuan salah satu pihak yang terlibat di dalam pertandingan ini untuk komitmen dengan keputusan yang sudah dibuat jauh-jauh hari. Dan artinya apa secara besarnya?
Artinya adalah sepak bola di Indonesia ternyata masih menjadi pilihan kedua, ketiga, dan seterusnya dibanding agenda-agenda lain yang dianggap lebih penting. Nah ini gue rasa gue melihat ini hanya menyayangkan ya, karena udah bagus-bagus, musim ini sudah jauh lebih baik dibanding beberapa musim sebelumnya, jadwal sudah mulai rapi, kita juga enak lihat timnas, pengaturan jadwal dengan liga ini mulai sinkron. Tapi sayangnya ketika di akhir-akhir ini dan momentumnya pas lagi menuju klimaks, gue hanya menyayangkan tidak bisa melihat pertandingan yang full ekspektasinya. Artinya Persija tampil dengan motivasi tinggi di depan pendukung sendiri, di kotanya sendiri, akan menjamu Persib Bandung yang mungkin adalah rivalitas utamanya. Dan hanya duel ini kan duel yang ditunggu-tunggu oleh bukan hanya The Jack maupun Bobotoh menurut gue. Semua pecinta sepak bola nasional mayoritas akan menyaksikan pertandingan ini. Tuh, jadi sekali lagi menurut gue menyayangkan keputusan pertandingan di Segiri, dan apapun hasilnya ya kita cuma bisa terima aja sebagai pecinta sepak bola, meskipun gue rasa udah saatnya sih bagi kita para pecinta sepak bola setidak-tidaknya bisa memberikan apa ya, minimal edukasi ya terhadap teman-teman kita, teman-teman fans semuanya, bahwa jangan saling memberikan praduga negatif gitu loh, prasangka negatif, karena belum tentu guys bahwa ini adalah intervensi politik dari pihak lawannya kalian, belum tentu. Karena menurut gue permasalahan ini nggak hanya melibatkan pihak katakanlah A dan B, tapi banyak penyelenggara, banyak pengelola, banyak juga yang izin dan sebagainya. So jadi menurut gue balik lagi gue menyayangkan. Hopefully nanti di Segiri pun pertandingan akan berjalan fair, baik, dan semuanya sesuai dengan ekspektasi kita. Pertandingan akan bagus. Dan gue harap untuk musim-musim kedepannya tentunya jangan sampai ada lagi hal-hal seperti ini. Karena ini akan merugikan dari semua pihak yang terkait. Oke guys, thank you for watching. Bye.